Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Elvika Romah dari jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang saya buat. Yang pertama ada eksekutif summary. Di sini keripik termasuk jenis camilan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Terlebih keripik tersebut memiliki banyak varian rasa. Nah, di sini saya mengambil keripik yang berbahan dasar pangsit. Nama usaha yaitu Keripik Alza, bidang usahanya adalah makanan, lalu jenis produk adalah camilan. Di alamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 15 Mangunharjo, Madiun. Untuk nomor telepon seperti yang tertera. Keripik Alza adalah usaha di bidang kuliner yang terfokus terhadap makanan ringan, makanan yang sering digemari oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, untuk selanjutnya keripik ini memiliki banyak varian rasa seperti balado, original, lalu jagung dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya bahan dasar yang kami gunakan dalam proses pembuatan keripik ini adalah bahan dasar yang berkualitas dengan harga yaitu yang sangat terjangkau, 5.000 per BCS. Sangat worth sekali bukan untuk dimakan ataupun untuk disajikan. Keripik Alza ini mempunyai prospek yang cerah di masa depan karena dengan rasa yang banyak dan itu harga yang worth it, jadi memiliki prospek masa depan yang cerah dan digemari banyak masyarakat di Indonesia pastinya, dengan cita rasa yang banyak serta kualitas yang bagus, jadi tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli keripik Alza ini. Worth it sekali memang untuk dibeli. Untuk visi dan misi keripik Alza, yang pertama menjadikan salah satu makanan ringan yang digemari masyarakat, yang kedua memberi kepuasan pelanggan, yang ketiga memiliki banyak varian rasa dan pilihan. Untuk misinya memperkenalkan produk pada masyarakat luas, memanfaatkan bahan baku yang mudah didapat, memberikan pelayanan yang baik, aman dan nyaman, selalu berpikir kreatif dan inovatif. Nah, untuk itu kita harus selalu berusaha. Nah, untuk latar belakang perusahaan ini berawal dari mata kuliah wirausaha dagang waktu di semester 2 ataupun 3, saya lupa. Nah, dari situ setiap mahasiswa itu diwajibkan untuk memiliki usaha dan untuk membuat bisnis plan. Nah, dari situlah awal mula saya membuat ataupun ingin merintis usaha keripik itu, karena saya memilih terkait keripik pangsit ini. Nah, di situ saya terdorong niatan untuk mengembangkan usaha saya lagi untuk merintis keripik pangsit ini agar lebih banyak. Dan keripik pangsit ini kenapa saya namai Alza? Alza adalah singkatan dari nama adik saya dan nama saya, yaitu Alfi dan Riza, jadi disingkat Alza. Alza sendiri itu dari singkatan yang diberikan oleh ibu saya ketika menamai barang-barang ataupun sesuatu itu Alza, dan menurut saya itu nama yang mudah diingat dan dan menurut saya juga bagus. Jadi saya memilih produk saya bernama Alza itu dikarenakan nama tersebut dari ibu saya. Lalu untuk modal adalah syarat utama para pengusaha untuk mendirikan usahanya. Untuk modal saya menggunakan uang saku saya sendiri, yaitu tabungan selama kuliah, dan selanjutnya dibantu oleh meminjam di bank syariah. Kenapa saya memilih meminjam di bank syariah? Karena tidak ada riba dan itu sangat membantu saya. Nah, di latar belakang perusahaan juga di sini terdapat susunan ataupun struktur yang mengatur berjalannya perusahaan, yaitu yang pertama ada pemimpin. Di bawah pemimpin itu ada yang pertama kepala produksi yang membawahi karyawan. Di samping kepala produksi itu ada kepala pemasaran. Di bawah kepala pemasaran itu membawahi admin dan karyawan. Lalu di samping kepala pemasaran itu terdapat kepala keuangan. Kepala keuangan di sini membawahi kasir, yakni yang mengatur seluruh keuangan yang ada di perusahaan, dari urusan gaji karyawan ataupun pembelian bahan-bahan, dan intinya yang berurusan dengan uang ini jadi kepala keuangan. Untuk rencana pengembangannya sendiri kami
dalam pengembangan produk menambah varian rasa, mempercantik packaging, memperluas pemasaran, menambah produk, mengutamakan kepuasan konsumen. Tahapan pertama yaitu pengembangan produk, yaitu menambah varian rasa yang belum ada, jadi yang unik. Untuk pemasaran kami memasarkan ke daerah-daerah yang lebih luas lagi. Selanjutnya mempercantik packaging itu termasuk pengembangan usaha. Jadi packaging yang kita gunakan yaitu packaging yang bagus, aman, dan praktis, dan pastinya ramah lingkungan, agar kualitas dari keripik tersebut tetap terjaga. Mungkin untuk rencana pengembangan usaha kurang lebih seperti itu, usaha dari kami ataupun strategi kami nantinya dalam pengembangan usaha itu. Selanjutnya itu analisis resiko. Di sini analisis resiko dibagi menjadi dua, yaitu resiko internal dan resiko eksternal. Untuk resiko internal itu adalah resiko yang datang dari perusahaan kami sendiri, seperti bahan baku yang mudah rusak, habis itu keripik yang ditumpuk itu mudah rusak, lalu modal usaha untuk membuka usaha, menjaga kenyamanan dan kualitas produk, mempertahankan strategi pemasaran yang baik agar mencapai target, menjaga karyawan agar mematuhi SOP, dan tercapainya visi misi perusahaan. Lalu produk yang itu saja membuat konsumen bosan. Untuk resiko eksternalnya yaitu resiko yang berasal dari luar. Untuk resiko yang berasal dari luar itu adalah seperti jumlah kompetitor yang terus meningkat, munculnya produk-produk baru yang lebih unggul, kenaikan barang baku karena jumlah yang semakin terbatas, minat masyarakat yang tidak sama memberi tantangan sendiri bagi perusahaan, produk kurang menarik bagi sebagian konsumen. Jadi hal-hal tersebut adalah tantangan-tantangan bagi perusahaan. Ketika perusahaan ingin berkembang itu harus melihat resiko-resiko apa sih yang ada di dalam ataupun di luar. Selanjutnya antisipasi resiko. Untuk resiko internal, kita akan memilih bahan baku yang berkualitas agar keripik itu tetap terjaga dan aman, tanpa mengurangi kualitas dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Untuk modal kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan modal sendiri. Lalu untuk mengantisipasi resiko eksternal yaitu meningkatkan strategi pemasaran dan lebih giat untuk melakukan promosi. Jadi kita gencarkan untuk promosi dan bagaimana kita melakukan strategi pemasaran itu yang pas di zaman sekarang ataupun masa yang seperti ini, di mana masa setelah pandemi itu kita harus bisa fleksibel agar pemasaran itu tetap maksimal ataupun sesuai dengan target perusahaan. Untuk pembelian bahan baku, kita mencari tempat langganan yang sudah biasa kita beli agar bahan baku itu bisa miring. Selanjutnya adalah perencanaan dan analisis pasar dan pemasaran. Untuk perencanaan dan analisis pasar, sasarannya adalah tempat-tempat yang strategis, antara lain warung-warung sekitar rumah, kantin, dan koperasi yang ada di SD, SMP, SMA, ataupun kampus. Dan juga kita menyenggol pemasaran melalui online, seperti kita menggunakan sosial media yang sekarang masih hits, yakni ada Shopee, terus habis itu TikTok Shop, lalu ada WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, kita memanfaatkan strategi pemasaran ataupun lahan pemasaran melalui online, yang dimana sekarang masih pesat-pesatnya pemasaran online itu. Selanjutnya itu adalah situasi persaingan untuk usaha keripik pangsit ini, terutama di daerah tempat saya tinggal sudah banyak yang menekuinya. Jadi saya harus pintar-pintar mencari strategi pemasaran yang pas dan menganalisa persaingan usaha yang cukup mendalam. Jadi kita harus pintar-pintar dalam melakukan usaha ini dengan tekun dan kreatif, inovatif, serta disiplin. Selanjutnya adalah rencana strategis. Rencana strategis di sini kita bagi menjadi dua, yaitu segi harga dan segi pelayanan. Untuk segi harga yang kami tawarkan sangatlah terjangkau karena menyesuaikan target pasar yang dituju. Walaupun harga yang terjangkau, namun rasa dan kualitasnya tetap kami jaga. Selanjutnya adalah segi pelayanan. Dalam pelayanan kami selalu mengutamakan kenyamanan konsumen, menerima saran dan kritik yang membangun dengan memasang web saran di sosial media atau menerima langsung.
Selanjutnya yaitu perencanaan produksi. Untuk perencanaan produksi kita ingin mengembangkan yaitu menambah varian rasa dan meningkatkan kualitas produk dalam pembuatan keripik, lalu segera mendistribusikan agar keripik itu tidak lama-lama disimpan. Selanjutnya untuk perencanaan operasi. Untuk rencana operasi produksi kami lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 5, dan untuk penjualan kita lakukan setiap hari dari jam 8 sampai jam 8. Selanjutnya itu profil manajemen dan analisis SDM. Untuk SDM ataupun karyawan yang bergabung dalam usaha produk ini kami sesuaikan dengan kemampuannya ataupun di bidangnya masing-masing, seperti di bidang produksi. Jadi beliau ataupun dia yang melamar harus pandai dalam bidang produksi tersebut, pemasaran, gudang, dan lain-lain. Dalam menjalankan usaha ini kita memberikan pengetahuan terkait jobdesk masing-masing dan SOP yang berlaku ketika sedang bekerja, dan tidak lupa memberikan motivasi terhadap karyawan agar bekerja dengan keadaan yang ikhlas dan semangat agar nantinya hasil yang dihasilkan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kita harus selalu memotivasi karyawan dan terus mengingatkan agar karyawan itu tetap enjoy dalam bekerja dan mencapai target perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Selanjutnya yakni perencanaan keuangan. Untuk perencanaan keuangan seperti yang sudah saya paparkan di tabel tersebut dan akan saya jelaskan di analisis keuangan. Analisis keuangan usaha keripik Alza dengan modal rata-rata omset per bulan sebesar 30 juta, pembelian bahan baku setiap produksi selama 1 bulan sebesar 12 juta dengan laba kotor 18 juta, dikurangi biaya operasional setiap outlet yaitu 12.800.000, jadi total laba bersih setiap outlet ada 5.200.000 untuk balik modal adalah selama 6 bulan. Selanjutnya itu lampiran. Untuk model keripik yang pertama adalah rasa original, selanjutnya adalah pedas berlevel, dan yang ketiga ini adalah model packaging yang ingin kami gunakan untuk usaha keripik Alza agar keripik tetap awet. Selanjutnya yaitu untuk gambar yang pertama nanti gambaran untuk rasa keju, dan yang selanjutnya adalah untuk rasa jagung, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk peta lokasi lingkungan usaha bisnis sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota dan di sekitarnya itu terdapat para pekerja. Selanjutnya itu foto tempat yang diinginkan. Nah, pada gambar pertama itu terdapat toko pusat atau bagian di mana nanti pendistribusiannya ataupun pemasarannya. Nah, yang kedua itu ada bagian depan dari toko pusat. Selanjutnya di gambar nomor 3 itu terdapat outlet yang tersebar di seluruh tempat. Jadi ketika nanti ada yang menginginkan franchise seperti itu, outletnya gambarannya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu terdapat rumah produksi. Untuk rumah produksi sendiri nanti untuk semuanya dibuat di rumah produksi baru didistribusikan di outlet ataupun toko pusat. Untuk cara pembuatannya seperti yang ada di PPT. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari bisnis plan usaha keripik Alza ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.